Sorry. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji mengenai kalimat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, selamat datang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memuji mengenai kalimat Tuhan Yesus, mari kita mengatakan slogan kita. GKS Glory to Glorious. Dia hatiku. Haleluya, Tuhan Yesus memang luar biasa. Saya memuji mengenai kalimat Tuhan Yesus. Mari katakan di hadapan Tuhan, Yesus kau kekuatan di hidup ini. Takkan gegabah aku, takkan gegabah aku. Awan datang aku, akan aku bisa jatuh. Allah sumberku aku. Katakan berbayang sebab engkau sertaku, sebab engkau sertaku. Katakan dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Akan tanganku sorakan haleluya, kamu berkuasa, kau nyata. Angkat tanganku, yang berkata kuasa selama-lamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gegabah aku. Angkat tanganku, aku jatuh. Allah sumberku aku. Berbayang kelak akan lewati, berbayang kelak aku lewati. Sebab engkau sertaku, dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya, kamu berkuasa, kamu bijaksana. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkata selamanya. Angkat tanganku, kamu berkuasa, kamu bijaksana. Tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku, sorakan
Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita akan menyembah Dia lebih lanjut. Terima kasih Tuhan. Kau pertama dalam hidup kami. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. 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 Yang pertama, terima kasih Tuhan. Pertama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya,
cinta Yesus, sayang cinta Yesus.
Tuhan. Sesungguh baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang baik buat kami, luar biasa Tuhan. Kami tetap memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya, shalom. Gimana kabar di sekali ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lagi, mari kita bangkitkan hati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, saya kita lebih lagi memuji Tuhan. Dan saya memuji Tuhan katakan amin. Katakan kita keluarga Tuhan. Kita keluarga Tuhan. Terjadi bersama kami. Semua saling mengasihi. Betapa senang menjadi keluarga
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ya, saya kita akan mengingatkan firman dan kebenarannya. Dan sebelum daripada itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa Tuhan. Kasih Allah sungguh berkenan. Tak terbukti jika ada seragam hanya kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Sungguh ada bukti jika ada seragam hanya kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Allahku sungguh ada bukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah
sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan, hari ini kami ada di tengah-tengah kebaktian ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan, pakai kami. Engkau menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Jadikanlah setiap kami, Tuhan, rumah rohani-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Kami rindu Tuhan, setiap kami mengalami terobosan-terobosan yang baru. Rindu kami mengalami jamahan-Mu. Engkau pakai Tuhan tubuh kami ini sebagai rumah Tuhan untuk memberitakan kebenaran, memberitakan isi hati Tuhan. Biarlah kami Tuhan melangkah dengan iman. Engkau pakai setiap kami. Biarlah hidup kami selaras dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu. Kami mau mengalami lawatan-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami ada di gereja ini. Kami ada di tempat ini karena satu nama Yesus Kristus. Kami tetap bersyukur Tuhan. Walaupun hari ini, saat ini, detik ini, kami belum menerima janji-janji-Mu, tapi kami percaya setiap firman-Mu, ya dan amin. Kami pasti akan menerima pada waktu Tuhan. Kami tidak mau menerima pada waktu kami, dengan kemauan kami, dengan pikiran kami, tapi dengan waktu Tuhan dan kemauan Tuhan. Kau menggenapinya. Engkau yang menggenapi, semuanya baik dan baik bagi kami. Di setiap hati kami penuh kerinduan-kerinduan. Dalam kerinduan-kerinduan kami ini menjadi nyata dalam hidup kami. Kami membuka pikiran jiwa kami untuk menerima janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan. Amin. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Silakan duduk kami saudara. Pelayan-pelayan Tuhan. Ya, puji Tuhan hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak saudara, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengenal rumah rohani. Bapak Ibu, semua kita tinggalnya di rumah. Bagaimana keadaan rumah yang baik? Bagaimana keadaan rumah yang teratur? Ya tentu
harus punya orang-orang yang membenahi rumah itu, mengatur posisi kamarnya, mengatur aksesoris rumah yang ditempel, gambar dan sebagainya, tempat tidurnya seperti apa, itu tersusun dengan rapi. Begitu juga di dalam gereja. Gereja adalah rumah rohani kita, tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga hadirat Allah turun di atas gereja ini. Nah, begitu juga tubuh saudara adalah rumah rohani, di mana saudara dipakai untuk menjadi kesaksian, di mana saudara berada di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, dimanapun kita berada. Maka hari ini kita mau belajar tentang rumah rohani, saudara. Mari kita buka Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Kita baca secara bergantian, saya akan baca ayat 19 sampai 20 dan selanjutnya. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggotanya keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar rasul dan para dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia pula seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Amin. Amin. Bapak saudara, kita ini adalah keluarga. Tadi kita ada pujian yang kita naikkan. Pujian apa? Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar. Bapak saudara, kita adalah keluarga. Amin. Keluarga di dalam Tuhan Yesus. Gereja ini harus tersusun rapi. Gereja harus mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Karena di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah ini, di rumah kita ini, di rumah rohani ini, harus mengalami yang namanya perubahan total dalam hidup kita. Karena tidak mudah, saudara, mempersatukan dari berbagai macam pemikiran, berbagai macam budaya, berbagai macam suku. Kalau kita bayangkan dalam rumah kita, ada seorang bapak, seorang ibu, dan anak-anak, itu aja sudah sulit untuk mempersatukannya. Nah, seorang istri dan suami tentu harus menyesuaikan diri, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang teratur, rapi, keluarga yang diberkati, keluarga yang tidak punya masalah. Itu tidak gampang, ada proses. Maka Tuhan katakan kita ini adalah keluarga, kita bukan orang asing. Kita bukan orang pendatang. Tapi kita satu keluarga yang dipersatukan oleh yang namanya Yesus. Dipersatukan
dilakukan oleh yang namanya Yesus. Nah, bagaimana kita mempersatukan ini di dalam rumah rohani ini, di dalam gereja ini? Yang masing-masing kita memiliki latar belakang yang berbeda. Tentu kita harus percaya bahwa Yesuslah yang mempersatukan kita. Firman Tuhanlah yang mempersatukan kita. Kita punya satu visi, satu misi yang sama di dalam Yesus Kristus. Nanti kita melihat ayat yang selanjutnya. Hanya di dalam Yesus, tidak bisa di luar Yesus. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, kita bukan ada di luar. Kalau kita di luar, kita bukan milik Kristus. Kita adalah satu keluarga yang dibangun di atas firman. Dengan Kristus sebagai pusat untuk jadi tempat Allah tinggal. Kalau tubuh kita ini menjadi rumah rohani, maka Yesus harus tinggal di dalam diri kita. Apa masalahnya? Yesus tidak bisa tinggal di dalam hidup kita. Karena kita memberi celah. Karena kita masih menyimpan dosa. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, itu berlalu begitu saja. Maka kita perlu seorang penolong yang namanya Roh Kudus yang menolong kita. Untuk mengingat kita akan firman Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Karena tentu banyak sekali yang kita dengar dari dunia ini, sehingga kita tak sanggup menerima asupan isi yang dari firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita menerima firman itu dari orang-orang kudus sebagai anggota keluarga Allah. Inilah, Bapak Saudara, cara kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Harus menerima firman Tuhan itu, asupan isi itu. Kalau kita di luar, kita orang luar, kita pendatang, mana kita bisa memasuki rumah rohani? Tidak bisa. Kita bukan bagiannya. Jadi kita adalah bagian dari keluarga Allah. Kalau kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, marilah kita saling tolong-menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan. Karena kita sudah menjadi keluarga, bukan orang lain lagi. Bukan orang asing. Tapi kita menjadi satu keluarga yang di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-20 berkata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Fondasinya apa? Firman. Fondasi yang kita pakai untuk membangun adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Nah, ini kadang-kadang kita main perasaan juga. Kalau sudah main perasaan pasti tersinggung. Kalau saudara membangun fondasi iman saudara dengan firman, maka akan dari kuat, kokoh. Itu juga rumah tangga kita. Semua kita diteguhkan oleh firman Tuhan.
Tuhan ini yang menjamin hidup kita. Kalau fondasinya sudah kuat, maka apa? Alkitab sebagai dasar, para rasul dan nabi sebagai dasar, dan tidak menutup kemungkinan suatu rumah tangga atau satu gereja yang dibangun pada dasarnya yang salah, yang tidak kokoh, maka gereja itu atau rumah tangga itu akan retak. Karena tidak kuat menghadapi goncangan, menghadapi permasalahan. Karena dasarnya yang salah. Kita lihat, saudara, di Batam ini banyak sekali bangunan yang dibangun. Sebentar, 1 tahun sudah berapa banyak gedung-gedung bertingkat yang dibangun. Nah, kalau dasar mereka membangun gedung itu salah, miring 1 derajat saja, saudara, itu akan hancur dan roboh. Tidak kuat dasarnya. Maka kita orang-orang yang percaya harus dibangun pada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Fondasi yang kuat, gereja harus dibangun pada fondasi yang kuat. Rumah tangga kita, orang yang percaya, harus dibangun pada fondasi yang kuat. Sehingga mengalami terobosan demi terobosan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Kalau kita membangun fondasi yang kuat, maka itu Tuhan katakan, kita membangunnya harus di dalam Dia. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kalau kita membangunnya di luar Yesus, di luar firman, maka bangunan itu katanya tidak akan bisa kokoh, tidak pernah tidak tersusun rapi, tidak menjadi bait Allah yang kudus, tidak di dalam Tuhan. Maka itu saya mengajak kita, mari kita bangun gereja ini, rumah Tuhan ini. Kita bangun rumah kita, rumah tangga saudara di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesuslah sebagai batu penjuru. Saudara, kalau kita membangunnya di dalam Yesus, kita meletakkannya di dasar yang benar, gereja, rumah tangga, dasarnya betul, maka hasilnya akan lebih baik. Nah, saya dapat di internet ini, saya baca-baca tentang batu penjuru. Batu ini letaknya di tepi bangunan, dasar daripada bangunan pada zaman dahulu. Mereka meletakkan ini untuk menjadi dasar. Nah, dasar kita membangun rumah rohani adalah firman Tuhan. Tanpa itu tidak akan bisa berjalan dalam hidup kita. Itu fondasi utama adalah firman untuk mengikat dan menyatukan gereja. Saudara, kita memiliki latar belakang yang berbeda, pendidikan yang beda, pemahaman yang beda. Bagaimana kita bisa membangun gereja ini? Membangun rumah rohani ini. Kalau masing-masing punya pendapat, punya visi yang berbeda-beda, kacau balau. Tidak akan ada terbangun gereja. Tidak ada yang namanya persekutuan doa. Tidak ada. Tapi kita membangunnya di dalam satu nama, di dalam satu firman. Kita semua meyakini dan satu pegangan kita. Maka ada fondasi yang kuat terjadi di dalam orang-orang yang percaya sebagai batu penjuru. Batu penjuru ini adalah Kristus Tuhan kita.
Jadi batu fondasi pertama yang diletakkan pada suatu pertemuan dua tembok dalam konstruksi bangunan. Ya, inilah yang saya maksud. Ada bangunan, inilah yang menjadi dasar dari sebuah bangunan pada zaman dulu. Kalau gereja ya rumah tangga harus didasarkan oleh firman Tuhan. Maka saya katakan bahwa Yesuslah dasar yang utama menentukan arah dan tidak. Di dalam gereja, saudara, di dalam rumah tangga harus punya tujuan yang jelas, punya arah yang jelas mau bawa di mana. Gereja ini harus bermerek apa, bernuansa apa, harus jelas. Fondasinya harus jelas. Sinodenya apa, jelas. Dan dibangun di dalam apa? Dasarnya apa? Mau kemana gereja ini, bawa arahnya kemana? Harus jelas. Harus punya satu visi dan satu misi. Terus apa? Gereja ini harus dibawa sebagai pemersatunya apa? Unity. Persekutuan. Itulah yang mengikat kita. Saling mendoakan. Itu yang mengikat kita. Karena kita adalah satu keluarga Allah. Sudah satu keluarga. Walaupun berbeda-beda. Yang dibangun di dalam dasar Yesus. Satu darah, satu DNA di dalam Yesus Kristus. Saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata hal ini di dalam Efesus 2 ayat 21-nya berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Harus juga di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan tidak bisa. Tidak tersusun rapi. Dan bangunan itu tidak sehat. Bangunan itu tidak kuat. Maka kita harus tersusun teratur. Gereja harus teratur. Struktur gereja harus jelas. Kita harus memiliki apa? Orang-orang yang berperan di dalam gereja. Ada WL singer, ada pemain musik, ada pengkhotbah. Dan kita punya talenta-talenta yang berbeda. Bagaimana kalau semuanya jemaat? Bagaimana semuanya hanya pemain musik saja? Kan nggak bisa. Berarti gereja harus tersusun rapi, harus tertata. Begitu juga di dalam rumah tangga kita harus tertata dengan rapi. Punya schedule yang rapi, apalagi di perusahaan-perusahaan. Ada struktur yang rapi dibuat. Mungkin juga di gereja harus diatur semuanya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Maka kita inilah adalah batu-batunya, saudara. Batu-batunya kita mengambil posisi yang masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai saudara, sebagai jemaat, ada WL, ada singa. Kita sudah teratur semua. Hingga mencapai suatu tujuan. Apa? Bertumbuh bersama. Tujuannya apa? Tumbuh. Kita tidak mau pergi gereja setiap minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya begitu-begitu saja. Tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh. Tidak boleh. Kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus. Membawa orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Maka kita harus memiliki apa? Setiap kita, orang-orang yang percaya memiliki peran, karakter, latar belakang yang berbeda ini. Lalu Tuhan mengatur, menyatukan kita dengan sempurna, secara harmonis. Inilah peran Tuhan. Tumbuh bersama, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara mandiri, sudah tidak bisa.
Saudara tidak bisa bertumbuh sendiri, kita ini makhluk sosial. Kita harus berinteraksi. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus saling menopang dan bersekutu. Menjadi suatu keluarga Allah. Unity. Itu yang terpenting, saudara. Ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, ada tujuan terakhir. Tujuannya kita dibangun di dalam Tuhan, menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Pertama, ada kehadiran Tuhan yang berdiam di dalam hidup kita, bersemayam di dalam gereja, sehingga orang-orang yang percaya melalui kuasa Roh Kudus dipakai Tuhan untuk melayani, menjadi batu-batu penjuru di dalam gereja. Juga menghasilkan apa? Sehingga tubuh Kristus sebagai bait Allahnya, dan ada orang-orang yang percaya, bersekutu, membangun kepercayaan, dan ada satu pribadi karya Roh Kudus yang menuntut saudara dan saya mengalami terobosan demi terobosan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamah Tuhan, sehingga kita katakan, ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur, kita bersyukur ketika hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah gereja, ada di tengah-tengah rumah tangga saudara. Saudara pasti akan mengalami yang namanya jamah Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Biarlah kita boleh membangun rumah rohani ini di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja ini. Yang percaya bahwa semua kalau kita bangun di dalam Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi rumah rohani. Engkaulah batu penjuru bagi hidup. Yesuslah batu penjuru dalam hidup kami. Biarlah gereja, rumah tangga kami, pekerjaan kami dibangun di atas dasar yang benar oleh batu penjuru itu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami akan menerima janji-janji-Mu. Kami mau berada di dalam Yesus. Kami tidak mau berada di luar. Karena janji-janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini, sore hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Biarlah kami rindu Tuhan terus dilawat oleh firman-Mu, dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Kau isilah bencana-bencana kami ini Tuhan, penuhi, urapi kami dengan minyak yang baru. Biarlah kami menjadi warga Allah di tempat ini. Kami bersama-sama membangun, bersekutu di gereja. Terima kasih Tuhan, lawatlah kami, penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas.
bersama kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Siapa nanti kita lokakan kau pujian kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sekedar hati dunia, tapi perdamaian yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ikat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ikat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita siapkan hati. 2000 tahun yang lalu Yesus memberikan cinta kasih-Nya. 2000 tahun yang lalu Yesus memberikan janji-Nya ya dan amin di Alfa. Hari ini akan menjadi sebagai bukti tanda saya dan saudara mengasihi Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Katakan sekali lagi, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ikat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau mati supaya kami hidup. Engkau menderita supaya kami berbahagia, Engkau terluka di kayu salib supaya kami sehat dan sembuh. Terima kasih Bapak hari ini, di kesempatan yang terbaik ini kami mau sehidangan Engkau. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini sebentar ketika kami menerima. Kami menerima lawatan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar Tuhan, ketika kami menerima teguran darah, Engkau menyucikan, menguduskan hidup kami. Kelemahan, dosa, pelanggaran kami, Engkau bebaskan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan aku yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi kenyamanan yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, mengingat cinta kasih-Mu yang tidak pernah dalam Tuhan. Hari ini sebagai bukti, sebagai cinta kasih-Mu, Engkau berkorban. Hari ini Bapak Ibu Saudara, demikian kata firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini tubuh Yesus dipecahkan, dihancurkan oleh karena dosa saya dan saudara. Hari ini dengan iman Tuhan menyatukan kita kembali. Tuhan memberkati kita. Apa yang telah dicuri iblis, apa yang telah dihancurkan oleh dosa, hari ini dipulihkan kembali.
Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anggur ini melambangkan darah Kristus. Darah perjanjian. Hari ini sebagai cinta bukti bilur Yesus sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Bilur Yesus, darah Yesus menyucikan, menguduskan saya dan saudara. Hari ini tidak peduli apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kelemahanmu, apapun sakit penyakitmu. Hari ini percaya Bapak Ibu Saudara, darah Yesus berkuasa, darah yang tidak terkontaminasi dengan dosa, dapat membebaskan saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Hari ini terima dan iman dalam nama Yesus. Semua segala sesuatu dibersihkan dengan darah Yesus. Darah. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kiri kanan. Hari ini mari kita bersyukur Bapak. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu hari ini. Dengan iman Tuhan kami mau katakan, terima kasih. Sebab Engkau mati supaya kami hidup. Engkau menderita supaya kami berbahagia. Engkau terluka Tuhan, supaya kami sehat dan sembuh. Hari ini kami terima Tuhan berkat. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu yang diberkati Tuhan bersama kita katakan. Amin. Saya persilakan saya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar pada itu, mari kita bersama dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Bapa. Sungguh firman pada sore hari luar biasa dan saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga memberi persekutuan Bapak, kiranya berkati keluarganya, pekerjaan kesehatan Kau berkati Tuhan, apapun yang mereka berbuat Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga percaya bersama dengan saya katakan amin. Ya, saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan Tuhan berkati. Tuhan
Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menghadiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau begitu mempesona hidup kami. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah rumah rohani. Hari ini Tuhan, kalau bukan kami yang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi gereja rumah-rumah rohani di kota Batam, siapa lagi? Oleh karena itu kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini beri kami kuasa, hari ini beri kami hikmat, hari ini beri kami urapan baru Tuhan. Ketika kami berdoa untuk orang sakit sembuh. Ketika kami berdoa untuk yang buta melihat. Ketika kami berdoa yang lumpuh berjalan. Ketika kami berdoa tuli mendengar. Hari ini Tuhan, bahkan yang mati sekalipun, ketika kami berseru memanggil nama Tuhan, dibangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gereja ini milikmu. Hamba berdoa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi, yang sudah mensupport dan mensupport, terima kasih Bapak. Berkat kemurahan Engkau kembalikan kepada kami. Sebab kami semua adalah rumah rohani. Terima kasih Bapak di surga, kami mau pulang Tuhan. Kami mau berkat firman-Mu. Kami sudah menerima perjalanan kudus. Hari ini Tuhan, tubuh fisik kami sudah disehatkan. Hari ini, mata rohani kami sudah dikuatkan. Hari ini Tuhan, harapan baru, kekuatan baru, sukacita baru Tuhan sudah berikan kepada kami melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan, melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Saudara yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebagai bukti kita perlu Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dan keperluan daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, dengan sosokan Tuhan. Mari kita serukan bersama-sama. GKSI glory to glory. Dia kasih tepuk tangan Tuhan. Tuhan silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sambil katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang ibadah gereja.